Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Oke, kalau gitu langsung saja bintang tamu kita untuk malam ini, Manisa Lona. Manisa, selamat datang. Silahkan duduk. Kita kasih tepuk tangan lagi. Iya. Apa kabar, Manisa? Kabar baik, Kak. Kabar baik ya. Kak Resa gimana? Saya sehat, semangat. Iya, walaupun udah tengah malam ya. Tengah malam sekali ini sepertinya ya. Iya, tapi nggak apa-apa begadang di sini ya. Nggak apa-apa, demi kesuksesan bangsa kita. Wih, berat ini pembahasannya ya. Kita membahas dunia korupsi di Indonesia. Ya itu nanti aja kita bahas ya. Kita bahas soal musikalitas seorang Manisa Lona dulu. Iya, dari namanya Manisa Lona. Ya. Pasti makanan favoritnya martabak telur tuh ya. Wih, karena manis gitu ya. Tapi gimana awalnya kamu akhirnya seneng banget nih sama dunia musik. Akhirnya kamu fokus di dunia musik, itu awalnya dari mana sih? Kalau secara garis besar suka musik tuh sebenarnya dari kuliah sih, Kak. Oh, dari kuliah? Baru banget sebenarnya. Aku Oh, ya? kan baru banget lulus kuliah tuh 2 tahunan lah. Jadi Oh, oke. palingan 6-7 tahun gitu. Kok nggak lulus bareng saya ya? Hah? Beda ya? Oh beda. Bukannya kita emang seumuran ya? Kamu angkatan berapa? 19. Oh aku angkatan umum ya. Angkutan itu ya. Iya. Oke. Oh angkatan Angkatan berapa? 2019. 2019. Lulusnya 2022. Oke. Wow. Tapi sejak kuliah itu apa yang bikin kamu suka musik? Karena memang jurusan musik juga kuliahnya gitu. Di Yogyakarta ya? Di ISI Jogja. Isi Yogyakarta. Wow. Ambil jurusan? Ambil jurusan musik, majornya vokal. Oke. Jadi di sana ada major sama minor, majornya vokal, minornya aku piano. Kenapa milih jurusan musik? Karena sebenarnya cerita panjang ya. Kalau Enggak, kita sampai pagi nih, tenang aja. Iya. Besok juga nggak apa-apa ya. Iya. Oke. Aman. Kalau milih musik itu sebelumnya memang karena sempet tes psikologi dulu waktu itu. Oh, ada tes masuk. psikologinya? Iya, karena diarahin sama orang tua kan. Karena waktu itu masih kayak Gen Z kayak aku ini tuh labil-labil gitu, mau ngambil apa ya jurusannya gitu. Oke. Tadinya aku pengen ilmu komunikasi, aku pengen kayak kakak loh tadinya. Oh. Sumpah. Jadi host. Iya, aku pengen gantiin posisi kakak nih sebenarnya Sekarang? hari ini nih. Sekarang? Ayo. Gimana nih? Saya mundur Jangan. aja. Maaf ya. Kayak nyanyi gimana? Saya nyanyi. Wah, fales saya. Gitu, aku Iya. tadinya pengen ngambil ilmu komunikasi jurnalistik tadinya. Oke. Cuman karena kata papaku, kamu kan anak IPA, tiba-tiba pengen ilmu komunikasi, ya cek aja deh, kayaknya kamu ngasal deh kalau pilih-pilihan ilmu Oke. komunikasi gitu. Jadi after tes itu ternyata 98% mutlak aku jurusannya itu musik cocoknya gitu. Dari IPA terus ke musik, seni Iya, gitu ya. lenceng banget deh. Oke. Gitu. Kalau nyanyi-nyanyi mah nyanyi ala-ala anak kecil aja gitu, kayak di gereja kayak gitu. Tapi kalau untuk ikut perlombaan dan lain-lain tuh nggak ada sama sekali. Jadi Sama bukan sekali. karena didukung oleh atau didorong oleh orang tua. Enggak. Tapi karena tes psikologi Karena itu. tes ini, masa 98% musik tiba-tiba kita dokter kan nggak mungkin kan? Iya. Iya, makanya ya udahlah ikut aja lah Oke. gitu. Tapi langsung jadi tuh, akhirnya suaranya bagus sendiri atau gimana tuh? Kayaknya memang udah talenta dari Tuhan aja sih Oke. gitu. Sama memang aku waktu kuliah itu ngambil side job gitu. Ya tetap nyanyi juga kan. Nah dari situlah mungkin belajar-belajar gitu Kak. Tapi dari kecil sampai SMA sempet nyanyi juga di depan orang banyak gitu? Sempet, tapi ya tadi di gereja aja. Oke. Bukan yang kayak dalam rangka lomba gitu-gitu, enggak sih, sama sekali enggak. Akhirnya kamu ikut ajang pencarian bakat. Itu iseng-iseng berhadiah, masuk-masuk, iya. Puji Tuhannya memang jalannya gitu. Wih. Menarik loh ini, karena biasanya kan penyanyi yang kesini udah mulai nyanyi itu sejak kecil, sejak 5 tahun, 6 tahun. Nah ini baru pas kuliah ya. Iya. Tahu gitu kenapa nggak pas kuliah saya nyanyi aja ya? Siapa tahu emang juga talenta kan? Kan nggak ada yang tahu. Gitu. Oke, wah. Nah setelah itu kamu juga belajar alat musik, piano tadi ya. Piano. Dan akhirnya ikut ajang pencarian bakat. Nah apa yang kamu dapatkan dari ajang pencarian bakat tersebut buat diri kamu? Banyak banget sih Kak, karena kan aku tadi udah cerita sama kakak kalau aku nggak pernah ikut lomba sama sekali. Iya. Jadi
secara mental pun sebenarnya diuji banget di situ karena kan langsung ajang besar banget kan se-Indonesia gitu. Mental sih belajarnya kayak belajar di depan kamera, di halayak umum tapi yang rame banget kan itu dalam skala besar tuh pressure-nya, cara ya gitu-gitu sih Kak. Susah. Pernah sih, kepikiran nggak ambil tes psikologi lagi tuh? Nah, pernah kepikiran tapi takutnya tiba-tiba disuruh jadi penjahit atau apa gitu. Lenceng banget, nanti saya bingung gitu arah hidup saya gitu. Tapi ini udah fix berarti ya? Fix banget lah kalau saya udah di sini berarti saya udah fix. Gitu. Nah, katanya juga Manisa ini punya pengalaman jadi guru SD. Betul. Kapan itu jadi guru SD? Aku kan tadi lulus 2023. After lulus aku daftar ke salah satu sekolah, langsung daftar jadi guru musik juga sebenarnya. Oh, guru musik. Guru musik. Masih? Enggak, 1,5 tahun aja. 1,5 tahun, oke. Terus akhirnya di dalam pertengahan itu aku ikut idol kan. Disuruh milih lah kayak entertain atau jadi seorang pengajar gitu. Oke. Akhirnya aku milih entertain. Berarti murid-murid kamu kehilangan banget tuh. Wah. Hah? Iya kan? Ini kalau murid-murid aku begadang nih Nonton ya? Nonton. Oh, apa aja yang kamu ajarin waktu itu? Karena aku ngajar musik pasti teori-teori musik. Teori musik. Kayak ritme musik, ritme kayak gitu-gitu sih. Jadi kamu mengingat kembali masa-masa waktu sekolah ya? Iya, karena kan aku juga SD jadi kayak paling basic-basic aja sih gitu. Pianika, suling. Ya. Pianika, suling juga saya belajar dulu ya. Tapi memang alat musik itu sangat penting ya? Penting sekali Kak. Selain piano, ada lagi nggak alat musik yang pengen kamu pelajarin? Aku pernah belajar kulintang. Wow. Angklung, gitar lah, basic Gitar, iya. Nah, akhirnya hingga kamu bisa bertahan di karir kamu saat ini, itu ada alasan tersendiri nggak? Karir bermusik ya? Iya. Alasannya tuh kuat dari ibu aku sih. Oke. Jadi sebenarnya ini tuh cita-cita ibu aku, karena beliau itu memang bisa nyanyi. Gitu. Tapi memang dia tidak menjadi penyanyi aja gitu. Dia seorang perawat gitu. Wow. Tapi dia ingin anaknya menjadi penyanyi gitu. So, mamaku kan udah almarhum ya, almarhumah ya. Jadinya pesan beliau itu sangat melekat di otak aku. Kayaknya kemarin itu sempat terlintas juga waktu daftar Indonesian Idol tuh kayak kalau emang jalannya berarti emang ini mimpi mama aja gitu. Apa itu pesannya yang kamu ingat? Aku dimimpiin sebenarnya. Dimimpiin waktu mamaku udah nggak ada, waktu aku masih kuliah. Pokoknya beliau pernah bilang, sabar ya, bentar lagi kamu jadi seorang artis kok gitu. Kamu nanti jadi penyanyi kok gitu. Terus aku kayak, ya maksudnya ya udah tapi jangan pergi lagi dong gitu. Karena kan di mimpi itu aku tahu nih mamaku udah nggak ada. Cuman pas aku dimimpin kayak gitu aku kayak nggak peduli dia ngomong apa, yang penting yaudah deh jangan pergi lagi deh, stay aja deh, stay gitu. Nah pas aku bangun dari tidur aku langsung kayak apa sebagai sign ya gitu. Oke, dan akhirnya kamu juga merilis single Aku Mengalah. Aku Mengalah. Bercerita soal apa lagu ini? Aku Mengalah. Oke, Aku Mengalah ini sendiri tuh ceritanya tentang, aku mulai dulu deh sama kakak. Kakak pernah nggak pacaran lama banget gitu, kayak 3 tahun, 4 tahun? Iya, pernah. Terus tiba-tiba putus pernah nggak? Atau belum putus nih? Iya, udah lama banget soalnya. Tergantung. Wah, memang. Nggak boleh dong Kak, putus enggak jadi gantung dong. Iya, tiba-tiba putus tuh. Tiba-tiba putus karena memang udah saling bosen sebenarnya dalam hubungannya. Udah nggak works lagi, udah nggak bertumbuh bareng sebenarnya dalam hubungannya. Jadi kayaknya buat apa sih kita lanjutin kalau emang udah nggak saling mau gitu. Cuman karena perkara kita lama, karena momennya lama banyak gitu. Jadi kayak itu sih cerita itu tentang kita nggak apa-apa kok ngalah untuk menyudahi hubungan ini. Tapi bukan berarti kita nggak sayang ya gitu. Kita tuh justru karena kita sayang banget makanya kayak kita pengen kita bertumbuh di petnya masing-masing aja gitu. Oke, ya harus ada yang mengalah. Harus ada yang mengalah Kak. Harus ada yang berkorban dong. Harus ada yang berkorban. Nah di lagu ini aku yang berkorban. Oke, dari perspektif kamu nih ya. Yes. Nah karena ada sepenggal lirik, sakit yang kurasa, ya, ku menahan setiap luka, kau siksaku dengan cinta.
Dalam ya, dalam Iya. banget. Ini siapa sih yang bikin hati kamu sakit banget sedalam ini? Jadi berapa lama nih proses produksi lagunya? Kalau Manisa? proses produksinya tuh cepet aja sih Kak. Cepet banget? Cuman memang timing yang pasnya itu after selesai produksi itu memang setahun. Jadi Oke. aku udah jadi, ini tuh lagunya udah jadi di bulan Juli Agustus lah. Setelah ajang pencarian bakat? Yes. Oke. Gitu. Cuman memang momennya tuh pasnya di Januari ini untuk rilisnya. Gitu. Yang terlibat dalam pembuatan lagu ini siapa aja? Ada teman aku namanya Muklis Barus, dia penciptanya. Terus aransemen musik dan lain-lainnya dibantu sama namanya Kak Joseph Cornelius, ada Oke. juga namanya Kak Farhan. Beliau tiga orang ini yang bantu aku dalam prosesnya. Gitu. Nah sekarang kan zamannya kolaborasi tuh. Yap. Kedepan ada nggak musisi yang ingin kamu ajak untuk berkolaborasi? Musisi yang aku pengen banget ajak kolaborasi itu Bunda Maya sih. Wow, ya. Aku pengen banget dibuatin lagu sama Bunda Maya. Wih, semoga terwujud ya. Jadi kamu mengidolakan banget sama Bunda Maya. Sangat mengidolakan beliau. Sangat mengidolakan. Wow. Dan kalau Manisa sendiri sebenarnya genre musiknya tuh apa? Sebenarnya genre aku tuh agak pop rock gitu ya. Aku tuh back to 2000-an gitu. Aku suka lagu-lagunya ciptaan Bunda Maya, ciptaan Ahmad Dhani, kayak Oke. gitu. Jadi Dewi-Dewi, Dewa 19, Iya. Mahadewi. Iya, Aku iya. suka dengerin yang kayak gitu. Kalau secara genre Oke. musik gitu ya. Oke. Ada nggak album khusus yang kamu suka banget? Misalnya dari Dewa lah. Kalau secara album enggak sih, cuman emang kayak satu single-singlenya gitu loh. Gitu. Iya. Kalau di sini kan teman-teman ya anak-anak bintang 5 semua kayaknya ya. Ya. Kelihatan dari umur kan. Iya. Nah ke depan selain jadi seorang penyanyi, Yap. apalagi mimpi kamu? Aku pengen banget jadi seorang host seperti kakak sih. Masa? Hah? Kenapa kamu pengen jadi host? Saya aja pengen jadi penyanyi. Mending kita tukeran sekarang ya. Kenapa pengen banget jadi Tapi host? hostnya aku lebih kayak yang ngelawak aja deh yuk gitu. Oh gitu. Aku ngeliatnya tuh kayak happy aja gitu. Walaupun aku tahu ya pasti di baliknya itu ada banyak juga yang dipikirin. Cuman aku ngelihatnya Ah enggak juga sih. Enggak juga. salah ngomong nih sama pelawak dan host. Ini yang banyak pikiran tuh. Nah, bos gua sih santai aja. Oh gitu. Iya, Kak. Pernah ada yang nawarin nggak? Belum ada yang nawarin dan belum melangkah ke arah sana sebenarnya. Cuman Oke. kepikiran aja gitu. Tapi untuk 5 tahun ke depan bagaimana kamu melihat diri kamu? Aku 5 tahun ke depan ya? Ya, 5 tahun aja, nggak usah sampai 10 tahun, 100 tahun. Iya. belum tentu masih ada tuh ya. Amin, ya, Amin panjang lah, umur. amin. Iya. Gitu. 5 tahun aja. 5 Iya, tahun iya. aku, menurut pandangan aku bisa menjadi seorang entertainer yang besar sih. Oh iya, amin. Ya. Punya album dong pastinya. Pasti dong. Dalam 5 doain ya, Kak. tahun? Iya. Dalam 5 tahun? Iya bisa dong. Bisa kan? Bisa dong. Oke, kan ini udah ada single. Tinggal ya cari berapa 100 lagu lagi ya. Kebanyakan ya. Terus 10 album tuh. Iya. Ya cari 7 lagu lagi. 7 lagu lagi bisa jadi Oke, jadi 5 tahun lagi punya album. album. Ntar kalau udah keluar, udah rilis albumnya balik lagi ke sini. Iya dong. Jadi host. Ah, Aduh. saya yang jadi bintang tamu. Oke, nah apakah lagu Aku Mengalah ini adalah bisa dibilang menjadi pembuka jalan untuk langkah kamu ke depan, termasuk untuk membuat album? Itu harapan aku sih justru. Kalau bisa membuka jalan atau tidaknya, Iya. kita kan nggak tahu sebenarnya karena kan belum terjadi. Tapi harapan aku besar banget di lagu ini. Oke, Aku pengen banget lagu ini bisa menjadi berkat buat semua orang yang bantu aku dalam proses Amin. lagu ini gitu. amin. Harapannya untuk lagu ini Harapannya ya tadi aku bilang aku pengen banget lagu ini jadi berkat buat menjadi berkat? ya Oke. jadi berkat buat papaku, buat Ya. teman-temanku semuanya. Amin ya. Dan kenapa penikmat musik Indonesia harus mendengarkan Aku Mengalah? Karena lagu Aku Mengalah ini benar-benar relate banget buat teman-teman semua yang emang lagi ngerasa bingung nih, buntu banget dengan hubungan yang udah lama, tapi diudahin atau enggak ya, kayak gitu. Jawabannya ada di lagu Aku Mengalah. Jadi Makanya dengerin. langsung kita denger aja gimana. Ya. Manisa pokoknya sehat selalu, Ya. sukses buat karir kamu ke depan, apapun yang kamu impikan semoga terwujud. Ya, thank you.
Dan langsung saja ini dia Aku Mengalah dari Manisa Lona. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.